Menemukan passion di tengah kesempitan? Kenapa tidak? Hai guys, welcome back to my channel, it's me Nita. Di video kali ini aku mau menceritakan pengalaman aku, bagaimana aku bisa menemukan passion seperti yang aku dalami saat ini. Seperti yang pernah aku bahas di video sebelumnya, aku berawal dari kehidupan yang sangat-sangat hancur karena pada saat itu aku sempat mengalami fase quarter life crisis. Dan seperti yang kalian tahu bahwa fase quarter life crisis itu sangat-sangat tidak mudah. Kita diliputi dengan kebingungan akan tujuan hidup, kehilangan jati diri, dan juga kekhawatiran akan masa depan. Aku bermula dari seseorang yang tidak memiliki passion sama sekali. Mungkin beberapa dari penonton videoku ada yang mengalami hal yang sama, dimana kita belum menemukan passion, gak tahu harus bagaimana, rasanya kayak stuck aja dalam hidup. Nah guys, jangan khawatir, aku dulunya juga pernah mengalami hal yang sama. Namun, jalan Allah terbuka ketika pada saat itu aku menemukan kekuatan pikiran yang bernama scripting ya guys, dari konten-konten kreator yang lain. Di situ aku mendalami scripting hingga akhirnya jalan itu dibukakan meskipun prosesnya tidak mudah. Aku sempat ketipu loker. Nah, seperti yang aku ceritakan di video sebelumnya, yang ketipu loker. Tapi dari situ aku nggak menyesal sama sekali karena berkahnya sangat banyak. Dimana ketika aku bekerja di perusahaan yang menipu aku tersebut, aku dipekerjakan sebagai seorang staff, dimana job desk-nya itu hampir-hampir mirip lah sama sekretaris. Bisa dibilang 90% mirip dengan job desk sekretaris. Meskipun di situ aku dan para karyawan-karyawan yang lain tidak digaji meskipun sudah berbulan-bulan bekerja. Rasanya mungkin masih ada sakit hati ya sampai sekarang, tapi ya hidup, namanya hidup dijalanin aja, let it flow, memaafkan, itu kuncinya. Di perusahaan sebelumnya aku diberikan job desk lebih ke administrasi sih. Awalnya, dari yang semula awalnya aku tidak tahu passionku apa, aku nggak tahu minatku di mana. Ketika aku sudah bekerja di perusahaan tersebut dan aku mendalami bagian administrasi, oh, aku ternyata menyukai bidang administrasi. Nah, di situ aku baru menemukan niche-ku di mana. Ternyata aku menyukai bidang administrasi dan sekretaris. Maaf agak sedikit flu. Selanjutnya aku mau menceritakan nih, ketika aku sudah mendapatkan niche-ku tersebut, aku resign dari perusahaan tersebut. Nah, ketika itu aku diajak merantau temanku ke Jogja. Aku nggak tahu harus kerja apa, tapi sebelumnya kan aku sudah memiliki pengalaman di bidang administrasi. Dari situ aku mau kerja di pabrik, namun lowongan yang tersedia saat itu hanya buruh jahit atau operator jahit kita nyebutnya sekarang. Tapi tetap aja aku jalanin. Pokoknya pekerjaan apapun yang ada pada saat itu aku terima, yang penting halal. Nah, setelah menjalani prosesnya di LPK, aku mengikuti seleksi dan ternyata aku tetap gak lolos. Dari situ aku gak langsung pesimis. Aku mikirnya, oh, mungkin Tuhan tidak menempatkanku di sini karena memang Tuhan tidak mentakdirkanku di sini, akan ada pekerjaan yang lebih baik dari ini yang akan menantiku. Nah, dari situ aku mulai cari-cari lowongan kerja di sosial media, mulai dari Instagram, Google, TikTok, dan lain sebagainya. Aku hunting loker di situ. Hingga akhirnya aku menemukan ada pembukaan loker bagian sekretaris pada sebuah perusahaan di kota Yogyakarta. Dari situ aku iseng-iseng melamar meskipun tidak sesuai dengan kualifikasi ya guys. Dimana kualifikasi yang dibutuhkan adalah lulusan S1, sedangkan aku hanya lulusan D1 dari kampus swasta, yang bahkan kampusku itu swasta dan tidak ternama di kotaku. Kalau aku sebutin, tentu saja pasti sebagian besar dari kalian gak ada yang tahu kampusku karena ya memang gak seterkenal itu. Tapi dari situ aku dapat banyak ilmu banget yang berguna hingga saat ini. Nah guys, setelah menjalani proses seleksi di perusahaan tersebut, aku dinyatakan diterima sebagai seorang sekretaris direksi. Tentunya sebagian dari kita
memasuki awal pekerjaan baru bingung dong harus melakukan apa dan bagaimana. Kita cuman bermodalkan pengalaman-pengalaman yang relevan, namun kita masih bingung, nggak tahu harus melakukan apa di pekerjaan pertama kita tersebut. Maaf agak flu. Nah, karena sebelumnya aku sudah mendapatkan pengalaman di bidang administrasi dan sekretaris, aku tidak mengalami kebingungan lagi di pekerjaan aku tersebut. Di hari pertama aku menjalankan job deskku dengan sangat baik dan teratur. Aku tahu apa yang harus kulakukan dan aku kerjakan, sehingga atasanku suka nih sama hasil kinerjaku. Dari situlah aku baru ngeh berkahnya, meskipun dulunya aku pernah mengalami sakit hati karena ditipu perusahaan. Tapi ternyata ini loh berkahnya. Pengalaman yang aku dapatkan itu sangat-sangat berguna di perusahaan yang aku tempati saat ini. Dari pekerjaan itu aku bisa bekerja dengan profesional dan sangat baik, hingga akhirnya tentu saja karirku semakin meningkat dan gajiku seiring berkembangnya skillku juga semakin naik. Dari sini kita bisa ambil pelajaran, guys. Kita jangan mengejar uang, tapi perdalalamlah skill, asahlah skill yang kamu senangi. Dari situlah uang akan datang menghampiri kita sendiri. Bukan kita yang mengejar uang, tapi uang yang mendatangi kita. Aku berharap kalian bisa segera menemukan passion kalian. Gak masalah apa aja. Satu tips dari aku, kerjakan semua hal yang kalian bisa dan kalian mampu. Dari situ kalian akan menemukan minat kalian di mana dan skill kalian di mana. Karena dulunya aku juga begitu, guys. Apapun aku kerjakan, meskipun tidak ada relevansinya dengan pekerjaanku saat ini ya, tapi aku kerjakan aja. Dari situ kan aku bisa menemukan skillku di bidang apa. Ternyata dari pengalaman ditipu tersebut, aku menemukan nisku, bahwa nisku itu di bidang administrasi dan sekretaris. Oh ya guys, untuk kalian yang mau tahu dan mau belajar seputar sekretaris, job desk-nya apa aja, skillnya apa aja, kalian bisa cek link di bio. Kalian bisa cek link di bawah ini ya guys ya. Di video ini aku menyertakan link produk digital aku yang membahas seputar sekretaris, mulai dari ebook sampai template-template yang dibutuhkan untuk menjadi seorang sekretaris, template-template kerja kayak misalnya itinerary, template surat menyurat, template yang digunakan untuk notulensi dan lain sebagainya. Di situ aku sudah sediakan lengkap. Kalian bisa order melalui link yang aku sediakan di bawah. And ya guys, sampai di sini aja video aku. Kita berjumpa lagi di video berikutnya and see you next time. Bye bye.